Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai metodologi apa saja yang dapat digunakan dalam data science. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya IKD Agus Kartadim Hardika dengan NIM 220302071 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, langsung saja kita lanjut ke pendahuluan. Di era digital yang berkembang sangat pesat seperti sekarang ini, data menjadi aset yang sangat berharga untuk mendukung dalam berbagai sektor, dimulai dari pendidikan hingga bisnis. Kemampuan untuk mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara efektif sangat penting untuk menghasilkan informasi yang berguna, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan penyelesaian masalah yang kompleks. Data science muncul sebagai disiplin ilmu yang menggabungkan ilmu komputer, statistik, dan pengetahuan spesifik industri untuk mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan memberikan wawasan yang aplikatif. Pendekatan metodologi yang tepat dalam data science sangat penting untuk memastikan analisis data berjalan dengan efisien dan menghasilkan hasil yang akurat, menghindari risiko interpretasi yang salah dan keputusan yang kurang tepat. Adapun pengertian dari data science ini sendiri yaitu tahapan mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menginterpretasi data guna mendapatkan suatu penjelasan agar bermanfaat, membantu menentukan langkah-langkah yang lebih efektif, serta dapat menemukan solusi atas permasalahan. Adapun metodologi pada data science yaitu langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh keluaran yang maksimal dan mampu menjawab permasalahan yang sedang dikaji. Adapun metodologi yang dapat digunakan pada data science antara lain, yang pertama ada CRISPDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining, yang kedua ada KDD atau Knowledge Discovery in Database, yang ketiga ada SAMMA atau Sample, Explore, Modify, Model Assess, serta Agile Data Science. Namun pada video kali ini saya akan membahas dua metodologi, yaitu KDD dan SAMMA. Nah, yang pertama kita mulai dari pengertian dari metodologi KDD terlebih dahulu. Adapun pengertian dari metodologi KDD adalah tahapan memanfaatkan data mining yang digunakan untuk menggali wawasan sesuai dengan parameter atau batas nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap ini, proses diawali dari data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya diproses melalui tahapan-tahapan seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Nah, tahapan yang pertama yaitu selection. Pada tahap pertama, melibatkan penentuan data mana yang relevan dan akan digunakan sebagai sampel dalam proses analisis selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu pre-processing data. Pada tahap selanjutnya yaitu melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk membersihkan dan menyempurnakan data, termasuk mengisi data yang hilang dan memastikan konsistensi format. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu transformation. Pada tahap ini dilakukan pengubahan bentuk data agar lebih mudah diolah dan sejalan dengan metode data mining yang akan diterapkan. Kemudian tahapan yang keempat yaitu data mining. Pada tahap ini, model-model statistik dan komputasi digunakan untuk menemukan pola-pola tersembunyi dalam data. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu evaluation. Hasil dari data mining akan dianalisis untuk menilai apakah pola yang ditemukan memiliki nilai, kebaruan, serta relevansi. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami metodologi KDD ini, kita dapat melihat contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti seorang mahasiswa yang ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi akademiknya. Adapun tahapan yang pertama yaitu selection, yang dimana mahasiswa mengumpulkan data relevan seperti nilai ujian, kehadiran, jam belajar, serta latar belakang pendidikan. Selanjutnya, pada tahap pre-processing data, data dibersihkan dari nilai yang hilang dan ketidaksesuaian format, serta ditransformasikan menjadi bentuk yang lebih mudah diolah, misalnya mengubah kehadiran menjadi bentuk persentase. Pada tahap transformation, data diubah agar lebih mudah dianalisis, seperti menggabungkan beberapa informasi atau mengubah skala nilai. Tahap berikutnya adalah data mining, yang dimana mahasiswa mencari pola atau hubungan dalam data, serta apakah ada hubungan antara jam belajar dengan nilai ujian.
Terakhir, pada tahap evaluation, hasil penambangan data dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, dan hasil analisis tersebut diinterpretasikan untuk menemukan pola-pola yang bermakna, seperti faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap prestasi akademik, serta kemudian dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan prestasi tersebut. Nah, untuk metodologi yang berikutnya yaitu SEMMA atau Sample, Explore, Modify, Model, Assess. SEMMA adalah metodologi yang digunakan untuk membantu ekstraksi pengetahuan dari data. SEMMA terdiri dari 5 tahapan utama yang dirancang untuk memandu alur kerja dalam menganalisis data secara sistematis. Tahapan-tahapan tersebut di antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampel. Pada tahap sampel ini, proses pengambilan data untuk pembentukan kumpulan data yang memadai. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang penting tanpa membuat kumpulan data terlalu besar, sehingga sulit untuk diproses. Kemudian pada tahapan yang kedua yaitu explore. Pada tahap explore, data akan diteliti untuk menemukan tren dan anomali, bermaksud untuk memperoleh wawasan yang lebih jelas tentang data tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu modify. Pada tahap modify ini melibatkan perubahan data dengan membuat, memilih, dan mengubah variabel. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan data untuk proses pemodelan. Kemudian yang keempat ada model. Pada tahap ini, proses pemodelan dari data dengan mencari secara otomatis kombinasi data yang dapat dipakai untuk prediksi. Kemudian yang kelima yaitu assess. Tahap assess ini adalah proses evaluasi pola yang ditemukan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah pola tersebut berguna dan dapat diandalkan. Nah, adapun contoh dari metodologi SEMMA ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti memilih restoran terbaik untuk makan malam. Pada tahapan pertama yaitu sampel, proses dimulai dengan pemilihan sampel, yang dimana kita dapat memilih sebagian kecil informasi yang relevan dari keseluruhan data yang tersedia, seperti memilih beberapa restoran dari berbagai macam pilihan. Selanjutnya, pada tahap explore, kita dapat meneliti data untuk menemukan tren dan anomali, seperti membaca ulasan dan membandingkan menu. Kemudian yang berikutnya, pada tahap modify, data dimodifikasi agar lebih mudah diolah, seperti membuat daftar kriteria dan memberikan bobot pada masing-masing kriteria tersebut. Kemudian pada tahap model, kita dapat mencari pola yang dapat memprediksi hasil terbaik, misalnya dengan membuat peringkat restoran berdasarkan skor numerik. Kemudian yang terakhir pada tahap assess, kita dapat mengevaluasi apakah pola yang ditemukan berguna dan dapat diandalkan, seperti menilai apakah pengalaman makan sesuai dengan prediksi model yang telah dibuat sebelumnya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Di dalam era digital seperti sekarang ini, data science memegang peran yang sangat penting dalam berbagai sektor, seperti membantu menganalisis data untuk menghasilkan wawasan yang bermanfaat. Metodologi yang dapat digunakan pada data science seperti CRISPDM, KDD, SEMMA, dan Agile Data Science memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengelola dan menganalisis data secara efektif. Dengan mengikuti langkah-langkah metodologi yang tepat, individu maupun organisasi mampu mengoptimalkan penggunaan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.